Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Landari dengan NPM 201110198, kelas APN U3. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya dari membaca buku William N. Dunn yang berjudul Analisis Kebijakan Publik dengan bab rekomendasi aksi-aksi kebijakan bersubbab pendekatan-pendekatan untuk rekomendasi. Yang pertama, ada pendekatan-pendekatan untuk rekomendasi. Ada beberapa pertanyaan yang saling berhubungan. Yang ke-1, kebutuhan, nilai, dan peluang apa yang saling berhubungan. Yang kedua, alternatif apa yang tersedia dan memuaskan mereka. Yang ketiga, apa tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Yang keempat, bagaimana itu semua harus diukur. Yang kelima, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang meyakinkan. Yang selanjutnya, ada pilihan publik dan pilihan swasta. Ada beberapa yang penting yang harus dipertimbangkan di antara dua sektor tersebut. Yang pertama, sifat dan proses perumusan kebijakan publik. Pembuatan kebijakan di sektor publik termasuk di dalamnya tawar-menawar, kompromi, dan konflik di antara kelompok-kelompok warga negara, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan departemen. Yang kedua, sifat kolektif dari tujuan-tujuan kebijakan publik. Tujuan-tujuan dari kebijakan di sektor publik bersifat kolektif yang dianggap merupakan cerminan dari preferensi masyarakat atau lebih luas sebagai kepentingan publik. Yang ketiga, sifat barang publik. Barang-barang publik dan barang-barang private dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu barang-barang spesifik, barang-barang kolektif, dan barang-barang setengah kolektif. Tujuan utama dari perusahaan swasta dalam membuat barang adalah untuk mencari keuntungan, yaitu untuk memaksimalkan perbedaan jumlah pendapatan yang diperoleh dengan menjual produk-produk yang dimiliki dan total biaya yang dibutuhkan dalam memproduksi barang. Yang selanjutnya, ada penawaran dan permintaan. Biaya kesempatan di sektor swasta dapat diestimasikan dengan menggunakan harga pasar sebagai ukuran biaya dan manfaat. Harga pasar dari suatu barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Jika kita melihat berbagai kombinasi dari harga dan kuantitas barang, kita melihat bahwa konsumen akan meningkatkan kuantitas permintaan dari suatu produk ketika harga produk itu turun, dan produsen akan meningkatkan kuantitas penawaran atas suatu produk ketika harga dari produk tersebut naik. Yang selanjutnya, ada pilihan publik. Ada beberapa alasan mengapa konsep keuntungan, manfaat bersih, dan biaya kesempatan sukar untuk diterapkan dalam masalah pilihan publik. Yang pertama, banyaknya pembuat kebijakan yang sah. Pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak pelaku yang pernyataan atau keputusan mereka dalam berbagai investasi publik dilindungi oleh hukum. Meskipun terdapat juga banyak pelaku dalam pembuatan kebijakan swasta, tidak satu pun kecuali pemilik dan pemegang saham yang dapat menentukan investasi. Yang kedua, barang-barang kolektif dan setengah kolektif. Karena sebagian besar barang-barang publik adalah kolektif, sebagai contohnya udara bersih, atau setengah kolektif sebagai contohnya pendidikan, maka sulit atau tidak mungkin menjualnya di pasar, di mana transaksi dibuat berdasarkan kemampuan untuk membayar. Yang ketiga, keterbatasan perbandingan dari ukuran pendapatan. Jika manfaat bersih dari investasi publik dan swasta dapat diwujudkan dalam bentuk dolar sebagai ukuran yang umum, investasi swasta dengan manfaat bersih yang lebih tinggi belum tentu lebih diinginkan dibanding investasi publik. Yang keempat, tanggung jawab publik terhadap manfaat dan biaya sosial. Perusahaan swasta bertanggung jawab hanya kepada biaya pribadi dan manfaat pribadi, tetapi tidak untuk biaya dan manfaat sosial kecuali yang diatur oleh hukum atau kesepakatan moral. Sebaliknya,
Biaya dan manfaat program-program publik adalah bersifat sosial sehingga menjadi biaya sosial dan manfaat sosial yang berada di luar kebutuhan untuk memuaskan pribadi pemegang kebijakan. Yang selanjutnya ada analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analis, membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Sementara analisis biaya manfaat dapat digunakan untuk merekomendasikan tindakan kebijakan dalam arti diaplikasikan ke depan. Analisis biaya manfaat juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis biaya manfaat. Yang pertama, biaya dan manfaat di dalam versus di luar. Di sini pertanyaannya adalah apakah biaya atau manfaat yang dikeluarkan adalah bersifat internal atau eksternal untuk suatu jenis kelompok sasaran atau wilayah hukum. Biaya dan manfaat internal disebut internalis, sedangkan yang di luar atau eksternal disebut eksternalis. Yang kedua, ada biaya dan manfaat primer dan sekunder. Di sini pertanyaannya adalah apakah biaya atau manfaat itu dihasilkan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu program. Biaya atau manfaat primer adalah suatu biaya atau manfaat yang dihubungkan dengan sasaran program yang paling bernilai. Sedangkan biaya atau manfaat sekunder berkaitan dengan sasaran yang kurang bernilai. Yang ketiga, ada biaya dan manfaat yang diukur secara langsung atau tidak langsung. Pertanyaannya di sini adalah, apakah biaya atau manfaat adalah nyata atau tidak nyata? Yang nyata adalah biaya dan manfaat secara langsung dapat diukur dengan harga pasar yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada biaya dan manfaat. Yang selanjutnya ada efisiensi bersih versus manfaat redistribusional. Yang selanjutnya ada tugas dalam pembuatan analisis biaya manfaat. Yang pertama ada perumusan masalah. Formulasi meta masalah dengan mendefinisikan batas-batas tujuan, sasaran, alternatif, kriteria, kelompok, target, biaya dan manfaat. Yang selanjutnya ada spesifikasi sasaran. Penjabaran tujuan umum ke dalam tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Pencarian informasi, analisis, dan interpretasi. Pencarian, analisis, dan interpretasi informasi yang diperlukan untuk meramalkan hasil dari alternatif kebijakan yang spesifik. Yang ketiga ada identifikasi kelompok target dan pemanfaat. Pendaftaran semua kelompok yang merupakan target dari tindakan atau tanpa aksi, atau yang diuntungkan dari aksi atau tanpa aksi. Yang selanjutnya ada estimasi biaya dan laba. Estimasi dalam unit nilai moneter dari manfaat dan biaya spesifik. Yang selanjutnya ada penyusutan biaya dan manfaat. Penyesuaian biaya dan manfaat moneter ke dalam nilai sekarang berdasarkan faktor penyusutan yang khusus. Yang selanjutnya ada estimasi risiko dan ketidakpastian. Penggunaan analisis sensitivitas dan Ford teori untuk mengestimasi probabilitas. Yang selanjutnya ada pemilihan kriteria keputusan. Pemilihan kriteria untuk menseleksi antar alternatif. Perbaikan Pareto. Yang terakhir ada rekomendasi. Yang selanjutnya ada analisis biaya efektivitas. Analisis biaya efektivitas adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis untuk membandingkan dan memberikan anjuran kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya dan akibat. Analisis biaya efektivitas juga berupaya mempertimbangkan semua biaya dan manfaat dari kebijakan dan program dengan pengecualian
bahwa manfaat tidak diukur dengan uang. Banyak dari tipe-tipe biaya dan manfaat yang sama, seperti yang telah didiskusikan terlebih dahulu, penting dalam analisis biaya efektivitas. Sekian yang bisa saya bacakan dari hasil resume saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.